Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bisa berkumpul di sini. Allah izinkan kita bisa bermuajah di sini. Allah izinkan kita bisa setelah kita sholat subuh berjamaah ya hadir di majelis ilmu. Semoga setiap langkah kaki kita di majelis ilmu ini Allah catat setiap langkah kita yang penuh keikhlasan menjadi sebuah pahala simpanan bekal yang utama di yaumul qiyamah nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu bi'ilman salakhu bi tariqan min turujil jannah." Barang siapa orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan perjalankan kepadanya jalan di antara jalan-jalan surga. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau masuk surga nyawa? Yang mau masuk surga? Yang subuh ini siap dipanggil? Oh, yang angkat sedikit ya. Tapi ada juga yang angkat ya, alhamdulillah. Ya, satu-satunya alasan kenapa belum siap, hutang belum beres gitu ya. Ya, insya Allah di Ahad pagi ini ada hal penting yang bisa kita diskusikan sama-sama, yaitu melakukan persiapan terbaik bulan Ramadan yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu kesempatan, yaitu bulan Ramadan. Ya, dalam setahun itu ada satu bulan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sebuah bulan pelatihan ya, di mana kita bisa mengupgrade diri, di mana kita bisa meningkatkan diri, di mana kita bisa meningkatkan kualitas diri. Bulan yang penuh keberkahan, di mana di dalamnya saum itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan dari bulan Ramadan itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, kutiba maknanya fardhu, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian as-shiyam, yaitu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan dari bulan Ramadan itu dalam rangka apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Selesai bulan Ramadan seharusnya kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang terdepan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang terdepan dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terdepan melakukan ketaatan kepada Allah, mengorbankan harta jiwanya semata-mata untuk Allah, menjadikan kehidupannya
sebagaimana yang senantiasa dideklarasikan setiap hari, setiap sholat. Kita berkomitmen kepada Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan juga kematianku. Untuk siapa? Untuk Allah, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Dan seharusnya kalau sesuatu itu sudah dilakukan berulang kali, ini berulang kali, berarti kita itu sudah jadi expert, kita itu sudah jadi ahli, betul kan? Ya, kalau kita baru belajar bawa motor, baru belajar bawa mobil, itu kan banyak mikirnya, banyak salahnya. Kita pasti jalannya pelan-pelan, betul kan? Tapi kalau sudah jadi ahli, ya, bawa motor, bawa mobil, kita nggak usah mikir mana kopling, mana gas. Kita bisa sambil melakukan yang lain. Sudah ahli. Kecepatan tinggi juga itu sudah tidak masalah. Kenapa? Kita sudah ahli. Kenapa jadi ahli? Karena kita sudah melakukan secara berulang. Pertanyaannya adalah, kita melewati Ramadan itu sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Tergantung usia. Kalau usia kita 20 tahun, kita hitung, ambillah usia balik itu 15 tahun, 5 kali. Usia kita 30 tahun, 15 kali. Usia kita 40 tahun, 25 kali sudah kita melewati Ramadan. Usia 50 tahun, 35 kali. Usia 60 tahun, hitung aja sendiri. Pertanyaannya adalah, Ramadan demi Ramadan itu sudah sering kita lakukan setiap tahun. Pertanyaannya, hasilnya apa? Apa yang berubah dari diri kita? Apa yang lebih baik daripada diri kita? Apa yang berhasil kita hilangkan? Hal-hal yang buruk dari diri kita. Apa hal-hal yang bisa kita kurangkan? Apa hal-hal yang berhasil kita ciptakan? Apa hal-hal yang berhasil kita tingkatkan dengan Ramadan itu? Atau jangan-jangan ya Ramadan itu ya sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya di TV sudah ada iklan pajak. Wah, pokoknya siap-siap anggaran itu makin melar. Siap-siap aja taraweh. Walaupun yang namanya taraweh, bahasa Sundanya gitu ya, taraweh maksudnya apa? Awalnya semangat gitu ya. Habis itu taraweh. Nah, taraweh itu enggak lagi gitu maksudnya. Makanya Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min samihi ila al-ju' wal 'atas. Begitu banyak orang itu puasa, dia enggak dapat apa-apa dari puasanya. Illa al-ju', kecuali rasa lapar, wal 'atas, rasa haus. Pertanyaannya adalah, kita udah berulang kali Ramadan mau seperti ini saja. Belum tentu kemudian kita mendapatkan Ramadan berikutnya, itu belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Bahkan bisa jadi di antara kita mungkin sebelum Ramadan itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dibawa kemana Ramadan? Makanya ada satu hadis yang perlu kita perhatikan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik mimbar. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam irtaqal mimbar. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar. Ketika naik satu tangga, faqala amin. Nabi mengatakan amin.
Kemudian naik satu langkah lagi, Nabi mengatakan, amin. Naik satu tangga lagi, Nabi mengatakan, amin. Para sahabat yang ada di belakang ini keheranan, bertanya-tanya, ya Rasulullah, faktilah ya Rasulullah. Dikatakan, wahai Rasulullah, ma kunta tasna'u bihada. Kenapa engkau melakukan itu? Faqal, maka Nabi berkata, qala li Jibril, berkata kepadaku malaikat Jibril, Rughma anfu abdin, Rughma anfu abdin, celakalah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu dikatakan celaka. Siapa yang mengatakan celaka? Jibril alaihissalam. Kemudian apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril mengatakan celaka orang yang memasuki bulan Ramadan, tapi ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, amin. Nabi mendoakan orang tersebut benar-benar celaka. Pertanyaannya adalah, terus bagaimana dengan kita? Apakah kita ini termasuk kategori orang yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi tadi? Jangan-jangan, ingat, yang mendoakan amin itu siapa? Yang mengatakan amin itu siapa? Yang menyampaikan amin itu siapa? Baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakan amin. Terhadap doa orang yang saleh saja, yang dekat dengan Allah, yang doanya senantiasa diijabah oleh Allah, kita takut. Apalagi ini seorang Nabi yang mendoakan apa? Amin. Mendoakan celaka orang yang memasuki Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan bagaimana Ramadan kita. 10 hari pertama semangat luar biasa. 10 hari berikutnya jadi grafiknya tuh tinggi, langsung ke bawah. 10 hari terakhir, apa yang kita pikirkan? Mikirin apa Bapak Ibu? Mikirin mudik? Mikirin THR sudah dapat atau belum? Ibu-ibu mikirin kue sama ketupat. Kalau nggak ada ketupat, lebaran dia jadi. Bahkan mungkin sidang isbat itu tergantung ibu-ibu, ketupatnya sudah jadi atau belum. Ya, kalau belum jadi, sidang isbat diundur. Ya, 1 Syawalnya diundur. Istiqmal digenapkan. Mikirnya baju baru, mikirnya waduh. Padahal yang dilakukan Rasulullah SAW itu jelas. Maka penting bagi kita memahami Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih diri menjadi orang yang bertakwa. Selama 11 bulan yang lain, kita itu kan sibuk luar biasa, betul ya? Yang bapak-bapak sibuk pergi pagi, pulang petang, kepala pusing, pasar peot, paha pegel, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan, belum potong pajak, pajaknya dipakai buat beli Rubicon lagi ya. Kita sibuk luar biasa bekerja dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat, menghabiskan waktu berapa lama? 8 jam. Nah, di luar dari waktu pulang pergi. 1 hari kerja 8 jam, 1/3.
Andai kata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita usia 60 tahun. Kan Rasulullah SAW menyampaikan usia umatku itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Allah menganugerahkan kepada kita usia 60 tahun. Satu hari kita kerja berapa jam? 8 jam. Berarti berapa tahun kita pakai untuk kerja? 20 tahun dipakai untuk kerja. Kalau tidurnya berapa tahun? Nah, hitung aja satu hari tidur berapa jam? Ya, kalau satu hari tidurnya 8 jam, maka sama. Kerjanya 20 tahun, tidurnya 20 tahun. Kalau ibadah satu hari berapa jam? 8 jam juga. Ada yang 8 jam. Ya paling ya sholat 5 kali 5 25 menit berzikir, baca Quran dan lain-lain ya wajar. Kalau satu hari kita ibadah maksud 2 jam. Kalau 60 tahun ya kira-kira 2,5 tahun. Kerjanya berapa lama? 20 tahun. Tidurnya berapa lama? 20 tahun. Ibadahnya berapa lama? 2,5 tahun. Kalau ditanya mau masuk surga? Mau. Surganya siapa? Surga nenek moyang lo. Punya orang dalam? Oh punya. VIP langsung masuk gitu ya. Luar biasa. Yang kita lihat bagaimana kesibukan kita, apalagi dalam kehidupan yang sekuler, yang kapitalistik. Manusia itu dicetak menjadi ekonomi mesin. Menjadi mesin pencetak apa ini? Cuan. Hidupnya itu hanya ngejar cuan. Kalau kata guru saya, banyak orang ya di era sekuler kapitalistik ini menjadi astronot gadungan. Kalau astronot itu pergi kemana? Ke bulan. Kalau astronot gadungan itu hidup dari bulan ke bulan. Ya, jadi ya hidupnya hanya untuk, kalau kata orang-orang barat, just to pay the bill, hanya untuk bayar tagihan. Ya, bulan depan, bulan tagihan apa? Tagihan kartu kredit rumah, kredit apa lagi? Belum. Apalagi kreditnya ribawi, belum masya Allah. Luar biasa. Kita disibukkan dengan kehidupan dunia. Padahal setiap hari kita mendeklarasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya adalah, ketika kita mendeklarasikan itu kepada Allah, karena kita berhadapan dengan Allah, karena salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kita mengucapkan di hadapan Allah bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita ucapkan sudah sesuai dengan realita kehidupan kita? Sudah sesuai? Hidup kita untuk Allah? Atau jangan-jangan cuma untuk masalah perut dan demokrasi? Kalau ternyata apa yang kita katakan tidak sama sebagaimana yang kita lakukan, itu adalah perkataan orang gimana? Kalau ternyata yang kita ucapkan itu berbeda dengan yang kita lakukan, perkataan orang. Jadi setiap sholat itu kita hanya mengulang-ulang perkataan orang munafik. Kenapa? Karena kenyataannya kehidupan kita seperti itu. Tapi Allah itu maha tahu. Allah itu sayang dengan hambanya. Allah mengerti manusia itu lemah. Ya innal insana khuliqa halu'a. Ya Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah, berkeluh kesah. Allah tahu. Allah juga tahu manusia itu disibukkan dengan urusan dunia. Allah itu juga tahu. Yang menjadikan hatinya makin keras, yang menjadikan dia banyak dosa maksiat, gak ingat sama Allah, gak ingat Allah sama sekali, dan gak tahu dalam pekerjaannya halal atau haram, jauh dari Allah. Maka dari 12 bulan itu Allah kemudian menyiapkan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, agar kita bisa apa? Bisa melatih.
Karena bulan itu adalah bulan pelatihan, goalnya sudah jelas, tujuan Ramadan itu sudah jelas. Kalau dalam sebuah pelatihan kan pasti ada learning goal, ada learning objective, ada tujuan dari pelatihan. Nah, tujuan dari pelatihan di bulan Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah tahu manusia itu lemah, manusia itu banyak kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang luar biasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Apa itu barakah? Barakah adalah az-ziyadah fil khair, tambahan dalam kebaikan. Artinya apa? Di bulan